ini Bung Karno akhirnya memimpin pergerakan. Setelah memimpin, beliau yang baca teks proklamasi, terus dia jadi presiden. Nah, Kenaro menyusun sendiri konsep perjuangannya itu. Harus membunuh Bugandring, harus buat tulis Bugandring, harus pendekatan dulu dengan LDDS, harus begitu. Jadi dia lengah satu detik aja gagal. Kenaro dia sendiri yang melaksanakan soalnya, dan dia jadi raja. Dan nama Ken Arok Soekarno ini sama betul 8. iya, hanya diwara-wali ini hurufnya, tersisa 3 huruf SK dan U, tersisa 3 huruf Ken Arok Soekarno, ini hurufnya diwara-wali aja. Oh iya Mas. Iya, diwara-wali, tersisa 3 huruf. Jadi kalau dimulai dari Empu Sendok ya, sampai nama-nama raja di Singosari sampai sekarang yang sama cuma 2 orang ini, Kera dan Soekarno, yang sama itu. Dan lahirnya di tempat yang sama, matinya dikubur di tempat yang sama. Walaupun bukan tidak menghendaki. Lahirnya di mana sih? Di situ sama di situ. Itu artinya kebangkitan. Nah, 45 macam ini persis sama. Nah, makanya setelah Kenaro kan di sini ada Anusapati, Tojoyo, Ronggoluni, baru Kertanegara. Ya, karena 5 tahun Kenaro. Tapi setelah Bung Karno, ya, Bung Karno 20 tahun, 3 orang di belakang. Habibie, Gus Dur, Mega, persis. Ini di tengah 3 orang ini. Ya, Anusapati, Tojoyo, Ronggoluni. Karena Kenaro cuma 5 tahun. Tapi karena berumur 20 tahun, 1 tahun ini, Parto, 3 orang di belakang. Habibie, Gus Dur, Mega. Jadi siapa Parto ini? Kertanegara. Jelas itu sudah besar itu Kertanegara itu besar. Nah makanya ini kalau bicara bebas ya, mengaku WA ya. Nah, ini pernah SBY itu merasa Raden Wijaya itu salah. Kalau dia tidak, andai kata dia ada yang beritahu, dia tidak akan seperti itu. Tidak akan lebih dia diam. Apa? Dia Jaya Kapan. Setelah turunnya Kertanegara, Parto ini ya, untuk Mojopahit ada Kediri di sini. Tidak langsung ke Mojopahit, ada Kediri. Nah, dikira setelah Kertanegara, Raden Wijaya, tidak ada Jaya Kapan di sini. Raden Wijaya sekarang ini. Iya, sekarang ini jelas sudah itu. Jelas. Mbak, ini penting Mbak. Itu kira-kira misal gini, Ken Arok apakah kemudian itu sebenarnya satu orang dengan jasad yang berbeda atau gimana? Nah, kalau kita akan itu saya tidak bicara masalah spiritual, gitu ya? Bicara masalah inkarnasi, tidak bisa lah ya. Oke. Jadi sekarang Raden Wijaya ya Mbak ya? Raden Wijaya jelas. Masa coba kawan-kawan yang mungkin pernah dengar pada saat mau royok apa gejala-gejala 212, saya sih yakin tidak akan jatuh. Hanya yang mengganda itu jenderal, tapi akan selesai. Karena melihat sejarahnya dulu. Iya dulu, Wijaya yang mengganda itu jenderal, tapi selesai. Betul kan Rogowawi, Rakuti, dia kan selesai semua. Persis ceritanya ya. Tidak bisa dijatuhkan dari itu, tidak bisa. Tidak bisa. Lalu rupanya Pak Jokowi paham. Berarti keyakinan Mbak Gatot ini akan selesai 10 tahun. Selesai ya. Selesai. Karena berkata pada masa. Iya. Teori siklus itu namanya. Cokro manggilingan. Iya teori siklus. Nah coba lagi ya Pak ya. Antara Lincoln, Abraham Lincoln dengan Kennedy ini sama. Betul. Iya, pengganti Lincoln. Sekretaris Lincoln namanya Kennedy, sekretaris namanya Lincoln. Terus matinya sama-sama satu, membela diskriminasi. Sama-sama tertembak di bagian kepala. Yang menembak itu dari teater lari ke gudang, yang dari gudang lari ke teater, persis sama. Sama. Dan yang menembak mati sebelum disidang, itu sama semua. Jadi ini berarti sama ini. Nah makanya ini dulu ada ya ahli ekonomi dari Amerika, tapi dia itu berdarah India. Dia ceramah di Surabaya tentang meramal ekonomi Amerika akan datang. Dia ekonomnya tahun sekian akan terjadi. Nah ini dasarnya ini. Jadi setelah ini bagaimana kejadiannya sekian tahun
ini pasti ini persis terjadi. Ekonomi Amerika goyah ya karena baca ini. Dia orang India kan, dia percaya teori siklus itu. Kalau berdasarkan teori siklus bisa dong harusnya kita menebak setelah Raden Wijaya ini nanti Nah itu gimana itu itu jadi kadang-kadang alam ya nggak mau didahului. oh Iya, mau didahului nggak mau akan berubah. Baru berubah itu persis lu tetap kok sama tapi perubahannya kita tahu. tapi bisa jadi kan Arok tumbuh lagi. Oh enggak bisa. Nggak bisa ya? Ya nggak bisa. Iya, paham. Yang ditunggu orang ini muncul di Kacamata. Lereng ya Pak ya? Lereng ini yang ditunggu ini. Itu baru bersusukar itu. Oh. Kacamata itu. Yang muncul kan belum ada ini. Asik ya Pak, mengamati hal seperti itu. Iya. Iya. Oh iya, apa sih sebenarnya istimewanya Ruwat Sumber Jolotunda yang jenengan tulis di salah satu buku yang lain, Mbak? Kira-kira? Tentang selain tentang itu merupakan satu peringatan dari ulang tahun ya berdirinya desa. Berdirinya apa? Desa. Ya kan Ruwat kalau sumber ya mulai berbusnya sumber peringatan per tahunan dari situ kan juga ada nilai-nilai yang perlu kita gali dari tumpeng, dari sesaji apa itu kan di situ Ubarampi itu kan dibaca oleh yang ujubno itu bahwa ini maknanya ini. Nah itu pelajaran. Kalau Jawa nyebut apa buku teles ya teles. Kalau ini Mbak kembali ke Mojopahit ini masih banyak teman-teman yang nitip pertanyaan kemarin. Mojopahit itu dulu sebenarnya letaknya di mana sih Mbak kerajaannya? Ya kita ngikuti kesepakatan sejarawan Trowulan ya. Trowulan dari keraton Maharajanya di Trowulan. Ya. Dan kesepakatan sejarawan dengan penelitian sekian lama yang akhirnya mematok Trowulan. Ya. Warisan harta Mojopahit itu sampai sekarang kira-kira masih ada nggak? Nah gini, jadi kalau lihat sejarah jatuhnya Mojopahit sampai perang Suropati banyak harta-harta yang punya nilai. Perang Suropati itu? Ya itu hilangnya kekayaan kita kalau Mojopahit, hilangnya perang Suropati itu ketahuan di mana disimpan, kita simpan terus diambil berapa kali rupa. Eropa itu siapa? Belanda? Terutama Inggris ya, Belanda, Perancis. Waktu itu kan imperiumnya itu kan Inggris, kekuatan di Inggris itu kuat dari. Nah, jadi banyak dibawa ke sana. Ditandai dengan adanya pameran raya tahun 1851 di London, memamerkan hasil-hasil ini apa merubah manual menjadi mesin dan sebagainya itu di Inggris itu ya dari mana ilmu dari mana. Nah, ini Inggris, Belanda, Jepang termasuk ya. Penjajah semua ya, Perancis ini ya kalau kita bicara secara ya, netral dengan memaklumi ya karena mereka terpaksa kan karena sudah kehabisan segala-galanya termasuk pangan kehabisan jadi ya harus mereka ingin bertahan hidup dengan segala cara. Iya Mungkin sekarang juga sama barangkali yang dilakukan oleh negara-negara besar itu Amerika dan lain sebagainya dengan teknik penjajahan yang lebih halus barangkali. Iya. Karena memang sumber daya alamnya yang tidak sebegitu megah di negara kita ya, Pak. Iya. Apalagi sekarang kalau saya tidak banyak mengikuti ya tentang tambang pengganti bahan bakar atau energi yang terbarukan itu sudah sangat rumit kalau saya tidak mampu mengikuti seperti itu. Tapi katanya memang di sini gudangnya ya. Energi yang diperlukan
saat ini bisa berapa tahun? 75. 75 tahun. Ini kira-kira berapa buku yang Mbah Kata tulis? Ya enggak banyak ya, cuma berapa paling ya 20-an. Saya dulu senang nulis tahun-tahun 89 di Jawa Pos artikel itu. Oh gitu. Terus gara-gara istri saya meninggal, saya mandek sudah sekian tahun, nulis lagi sudah ada terima. Tahu cirinya, saya tahu. Tahu ciri Jawa Pos menerima artikel yang bagaimana, saya tahu ciri, saya ikuti dari bahasa kan. Campuran bahasa asing, wayo ditolei. Tapi di sebagian buku saya sering melihat judul-judul ada Sidoarjo, Kota Sungai Kuno dan lain sebagainya. Apa istimewanya Kota Sidoarjo dilihat dari kacamata sejarah? Satu ya pembentukan, jadi terbentuknya lembah Yusuf Beratas itu unik. Bahkan mungkin Nusantara tidak ada terbentuknya daratan lembah Yusuf Beratas ini unik memang. Tadinya kan semacam teluk. Sungai Beratas itu sangat besar sekali. Nah, akhirnya teluk ini lama-lama akan mengendap. Nah, mungkin Jawa dan Madura ini masih sambung. Nah, si aliran Sungai Beratas ini membentuk teluk sampai akhirnya menjadi Selat Madura. Di Selat Madura, terus dihantam oleh laut dari Laut Banda, Laut Palu, dan jebol ini antara Surabaya, Madura ini. Itu unik. Nah, akhirnya tempat ini tempat yang subur, jadi dengan material dari 9 gunung, tempat sungai, tempat laut, akhirnya terjadi gelombang pasang surut, kena unsur hara dari hujan. Akhirnya daerahnya ini daerah bagus, daerah estuarin yang banyak tumbuh pohon-pohon tanjang, mangrove gitu, dimana ikan di situ sangat ideal untuk tempat tinggal, sehingga ikannya enak. Nah, ini kan dari rebutan jadinya ini. Iya. Ikannya udah terkalahkan itu. Beda sama yang lain. Kalau dilihat dari kekayaan bahasa ini, misalnya kita sendiri orang Jawa itu. Orang Jawa itu bilang aku kan macam-macam ya, ingsun, dawet, ulun, ulo, bilang beras saja. Kalau misalnya orang Inggris paling hanya punya rice gitu kan. Kita sangat detail. Bangsa dengan bahasa yang sangat detail. Gabah kalau masih di sawah, ya, beras, nasi, itu menjadi barangkali salah satu syarat kekayaan bahasa dan lain sebagainya. Untuk menjadikan Indonesia pemimpin dunia mungkin ya. Mungkin begitu ya. Jadi lebih kaya. Jadi dari segi sastra kita ini lebih kaya. Dari sastra sampai sejarah itu sendiri sumbernya berubah. Satu ini sejarah, dua buku legenda. Ini kan sastra yang sangat indah dan rumit. Ini padat isinya, cuma sulit, jebol sulit dimengerti. Saking rumitnya sastranya itu, gitu ya. Itu. Jadi betul, jadi menyangkut nama benda aja kelihatan. Apalagi seperti nama-nama dusun, nggak ada nama asing. Nggak ada nama asing. Semua nama lokal dusun. Dari nama-nama pohon, binatang, kejadian, kan nama lokal semua. Cuman karena memang sudah ditutupi sejarah masa lampaunya, trilogi politik, ekonomi, dan budayanya, akhirnya kita terdoktrin menjadi bangsa yang kerdil, tidak pede terhadap diri kita sendiri. Bahkan kita mau menyampaikan jati dirinya sebenarnya itu segan, karena berhadapan dengan raksasa. Betul. Jati diri kita. Satu contoh ya, kita kan mesti pernah mendengar tentang Bhinneka Tunggal Ika, Tandhana Dharma Pangruwa. Nah, di sini kalau sampai saat ini, nah sebenarnya orang kecil ya tidak pernah, pada orang besar lihat di TV aja, dia selalu tokoh-tokoh bangsa sekarang ini di TV itu saya lihat selalu mengatakan kebinekaan ini jati diri kita. Titik. Enggak. Jadi itu kebinekaan Tunggal Ikaan. Ini tidak pernah saya dengar itu. Mesti kebinekaan.